Shalom Jemaat Gereja Kristen Jakarta. Gereja memberikan layanan ibadah online bagi jemaat. Lalu apa saja ya yang harus dipersiapkan? Pilihlah jam ibadahmu dan ikuti tepat waktu. Jangan sampai terlambat ya. Berpakaian rapi dan sopan, seperti kondisi jemaat akan pergi ke gereja. Siapkan Alkitab dan alat tulismu ya. Duduklah dengan posisi yang baik agar tetap fokus. Hindari untuk berbaring ataupun sambil melakukan kegiatan lain di rumah. Berdoalah secara pribadi untuk mempersiapkan hati kita mengikuti ibadah ya. Berpartisipasilah aktif dalam beribadah, seperti ajakan untuk berdiri atau duduk, menyanyikan pujian, dan mendengarkan firman Tuhan dengan tetap fokus. Persembahan dapat jemaat berikan melalui transfer ke rekening gereja lokal masing-masing ya. Ikutilah ibadah online sampai selesai. Mohon bimbingan orang tua untuk dapat mengajak anak merenungkan firman melalui ibadah online sekolah minggu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Shalom Jemaat GKJ yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur pada hari Minggu ini kita boleh kembali memberikan waktu kita yang terbaik untuk kita boleh sama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari saat ini saya mengundang setiap kita untuk kita boleh bangkit berdiri. Marilah kita awali ibadah dengan pengakuan bahwa pertolongan adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaan sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Ibadah ini dimulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tuhan berada di bait sucinya. Mazmur 16 ayatnya yang ke-11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi setiap kita. Untuk ketika kita menghadapi hari-hari kita percaya rahmat Tuhan selalu baru bagi kita setiap hari. Mari pada saat ini kita membawa hati kita. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Membawa persembahan ke tempatnya yang kudus. Inilah pujian kami kepadamu Tuhan. Marilah Engkau yang mau melayakkan kami untuk diterima. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu.
syukur hanya pada Tuhan. Kita berterima kasih atas rahmat-Nya yang selalu baru bagi kita setiap hari. Kita bersyukur Tuhan yang selalu menuntun setiap kita. Mari pada saat ini, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita percaya Tuhan semuanya ada di dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Kita bersyukur atas segala keberadaan kita. Kita bersyukur untuk segala apa yang masih kita boleh Tuhan izinkan perbuat sampai saat ini dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam studi, dan juga dalam setiap apapun yang kita kerjakan. Kita tahu bahwa Tuhan selalu menyertai dan akan menolong kita melewati semuanya ini. Mari sama-sama kita bersyukur dan berdoa hanya kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kebesaran-Mu yang begitu mulia dan ajaib. Terima kasih Tuhan karena Engkau yang selalu memimpin hidup kami, Engkau yang menolong kami. Rahmat-Mu selalu baru bagi kami Tuhan. Menolong kami untuk kami boleh terus diingatkan untuk terus bersyukur di dalam apapun yang ada dalam hidup kami. Kami boleh melihat bahwa tangan Tuhan tetap menyertai kami di dalam kondisi yang sulit sekalipun, dalam masa pandemi yang berkepanjangan. Tapi kami percaya tangan Tuhan yang besar yang akan menolong kami untuk melewati semuanya. Dan biarlah kami boleh diberikan sukacita dan juga kekuatan untuk kami boleh tetap berjalan bersama dengan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari pada saat ini saudara, kita mau datang dengan hati yang terbuka di hadapan Tuhan. Sungguh tiada yang tersembunyi di hadapan Dia. Dalam seharian kita, ketika kita menjalani kehidupan, mungkin kita jatuh dalam dosa karena kedagingan kita yang lemah. Mari kita, ketika kita jatuh dalam, kita tidak mentaati firman-Nya, mari kita saat ini mau datang ke hadapan Tuhan. Kita akui segala kelemahan kita. Biar kiranya kita juga mohon Tuhan yang mengizinkan kita untuk kita boleh layak masuk ke dalam hadirat-Nya lebih lagi pada saat ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, pada saat ini Engkau yang mengetahui hati setiap kami Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa kami. Ampuni kami Tuhan yang terkadang mendukakan hati-Mu. Ampuni kami yang mengalami jatuh bangun dalam mentaati firman-Mu Tuhan. Mari pada saat ini Engkau yang menolong kami dalam kesungguhan hati kami Tuhan. Kami ingin datang membawa hati kami yang penuh dengan pengucapan syukur, membawa pujian sembah hanya kepada Engkau. Mari Engkau melayakkan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau satu di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan bahwa hari ini boleh Engkau jadikan ketika hari perhentian-Mu Tuhan, kami sama-sama membawa hati dan pikiran kami tertuju kepada Engkau. Meskipun kami tidak bersama-sama di suatu tempat Tuhan, tapi kami menyembah satu Allah yang sama Tuhan, bersama dengan segenap umat-Mu yang ada di dunia ini. Kami bersyukur Tuhan, dengan penuh pengucapan syukur kami masih boleh diberikan kesempatan untuk boleh berbakti kepada Engkau Tuhan. Meskipun lewat online, tapi hati kami penuh dengan kegirangan, hati kami penuh dengan kesadaran bahwa kami saat ini sedang menyembah Raja di atas segala raja, Raja yang begitu luar biasa. Di dalam segala persoalan yang setiap hari mungkin menghimpit kami, membuat kami jatuh, tapi kami boleh diingatkan kembali kepada salib-Mu Kristus. Engkau yang sudah memberikan hidup-Mu untuk boleh menebus kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi umat-umat yang berkemenangan, dan kami boleh memiliki pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, mari Engkau berkati kebaktian kami pada hari ini. Kami bersyukur untuk tema kami hari ini, Injil Sejati, yang menjadi misi seumur hidup kami Tuhan. Mari Engkau yang menolong hamba-Mu, agar kiranya apa yang sudah dipersiapkan beliau digumulkan bersama dengan-Mu Tuhan, boleh diberitakan menjadi suatu kebenaran firman, mengajar kami, menolong kami Tuhan, untuk kami boleh hidup berjuang untuk menjalankan misi Engkau Tuhan di dalam hidup kami lebih lagi. Terima kasih Tuhan, hanya demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Jemaat, kita masih tetap berdiri bersama dengan gereja Tuhan di segala batan tempat. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kita boleh tetap berdiri. Kita mau sama-sama memuji Tuhan bahwa sungguh ini menjadi kerinduan kita bersama. Kita boleh dilawat oleh Tuhan. Bersama-sama kita mau diberikan hati untuk boleh bermisi menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Mari sama-sama kita katakan bahwa dialah pelukis cakrawala yang melukis kehidupan kita boleh dijadikan indah seturut gambarnya. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, yang memilih kehidupan, yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Amin. Kami rindukan Kau Tuhan. Kami rindukan kuasa tawanan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, datanglah dan berkata, kuasa berkuasa. Saat hati bersatu menaikkan pujian, Allahku dimatakan, mukjizat dinyatakan. Haleluya. Ini menjadi sukacita bagi kita. Tuhan akan melawat setiap kita. Dialah pemilik kehidupan kita. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran. Kami merindukan Kau Tuhan. Kami rindukan kuasa tawanan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuasa berkuasa. Kami bersatu, menaikkan pujian, Allahku dimatakan, mukjizat Biar ini sungguh menjadi kerinduan setiap kita. Kita akan dilawat oleh Tuhan. Ketika kita memberikan hidup kita pada Tuhan, kita boleh menyaksikan kasih-Nya. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan. Kami rindukan kuasa tawanan, kebangkitan pasti datanglah dan berkata, kuasa berkuasa. Saat hati bersatu menaikkan pujian, Allahku dimatakan, mukjizat dinyatakan. Haleluya. Saudara, meskipun setiap kita ada di rumah, tapi kita sama-sama bersorak-sorai bagi Tuhan, karena Dia adalah Allah yang luar biasa, yang akan memulihkan hidup kita. Amin. Jemaat, dipersilakan duduk. Sungguh Allah yang luar biasa. Dia memberikan Kristus, anaknya yang tunggal, mati di kayu salib. Darahnya tercurah demi menebus dosa manusia. Kita yang sudah diselamatkan, mari kita mengingat bahwa kita juga mau memberi diri kita untuk dipakai Tuhan, untuk mengabarkan keselamatan itu bagi mereka yang belum percaya. Karena sungguh kasih yang terindah, hati yang mulia hanya ada pada Tuhan Yesus.
Selamat hari Minggu, selamat beribadah Bapak Ibu Jemaat sekalian di Sinode Gereja Kristen Jakarta. Pada hari ini kita akan sama-sama melanjutkan perenungan pemikiran kita tentang memberitakan Injil Kristus. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita mohon pertolongan Roh Kudus. Kami datang padamu ya Tuhan pada hari ini, berkumpul di hadapan Tuhan, di hadapan firman Tuhan. Kami memohon Tuhan, Engkau berbicara kepada kami secara spesifik kepada masing-masing kami secara pribadi, kepada masing-masing keluarga yang saat ini beribadah bersama, maupun secara bersama-sama kami sebagai satu kesatuan tubuh Kristus di Gereja Kristen Jakarta. Tuhan, nyatakanlah isi hatimu, nyatakanlah kehendak-mu, dan tolong kami supaya hidup kami, keluarga kami, dan gereja kami boleh semakin diselaraskan dengan hal-hal yang menyukakan hati Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami meminta Engkau yang mengambil alih pemberitaan firman Tuhan ini, supaya kami bukan dibangun oleh hikmat manusia, tetapi oleh hikmat Tuhan sendiri. Berkata-katalah, kami sedia untuk mendengar. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat sekalian, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dari Filipi, pasal 1 ayat 12-26. Sebelumnya saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk memikirkan satu hal ini. James K. Smith, seorang teolog dan filsuf Kristen, menuliskan sebuah buku judulnya You Are What You Love. Saudara dan saya didefinisikan oleh apa yang kita cintai, lebih daripada apa yang kita yakini. Dan kadang-kadang apa yang kita cintai itu berbeda dengan apa yang kita yakini. Sehingga kita tidak melakukan apa yang kita yakini yang perlu kita lakukan. Saya ambil contoh Bapak Ibu Saudara sekalian. You are what you love. Contohnya misalnya dalam hal berolahraga. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah Bapak Ibu meyakini bahwa olahraga itu sesuatu yang penting? Apalagi dalam masa pandemi seperti ini ya. Olahraga itu sesuatu yang bagus sekali, meningkatkan imun tubuh, membuat tubuh kita sehat dan kuat. Kita sangat meyakini hal itu. Bahkan kita bisa mengajarkan pada orang lain bahwa olahraga itu penting sekali. Pertanyaannya adalah, apakah kita rutin berolahraga? Nah, itu menjadi sesuatu hal yang berbeda sekali, bukan? Kita bisa meyakini sesuatu, tetapi belum tentu kita melakukan sesuatu. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah what you love, apa yang saudara cintai. Ketika bangun pagi-pagi, saudara-saudara perlu memilih apa yang saudara cintai. Apakah saudara mencintai untuk tidur lebih panjang, atau saudara mencintai untuk berolahraga pagi-pagi? Dan itu yang akan menentukan saudara akhirnya akan bangun dan kemudian berolahraga atau melanjutkan tidur. Demikian juga dengan banyak hal yang lain dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang kita yakini, hal yang kita ketahui bahwa itu baik dan benar, yang tidak kita lakukan karena kita lebih mencintai sesuatu yang lain yang bukan sesuai dengan keyakinan kita. Saat teduh misalnya, kita yakin bahwa Tuhan merindukan kita untuk bersekutu dengan Dia, menikmati hadirat Dia dalam saat teduh. Pertanyaannya, berapa banyak di antara kita yang sungguh-sungguh saat teduh? Ketika kita meyakini sesuatu, dan apakah kita sungguh-sungguh melakukannya, ditentukan oleh apa yang kita cintai. Jadi kita didefinisikan oleh apa yang kita cintai, dibandingkan dengan oleh apa yang kita ketahui, bahkan apa yang kita yakini. Gereja bisa punya program pemuritan, program penginjilan, dan sebagainya, dan kita punya banyak pengetahuan mengenai hal itu dan cara-cara melakukannya. Pertanyaan, apakah kita sungguh-sungguh melakukannya? Itu ditentukan oleh what you love, apa yang kita cintai, apa yang kita rindukan. Jadi bukan sekedar keterampilan atau pemahaman, bahkan pernyataan iman dan sebagainya, tetapi apa yang menjadi komitmen hati kita, yang menjadi kerinduan hati kita, itulah yang menentukan apa yang kita lakukan. Pada hari ini kita akan sama-sama merenungkan tentang hati bagi misi Tuhan. Kita akan ditolong oleh sebuah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Bagian yang akan kita renungkan ini memberikan petunjuk kepada kita apa yang Paulus cintai, apa yang ada dalam hati Paulus, sehingga Paulus melakukan apa yang seperti yang dia lakukan. Dan harapannya melalui teladan Paulus ini, kita bisa mengaplikasikan dalam diri kita apa yang seharusnya kita cintai dan mengubah cara kita menjalankan kehidupan ini. Kita akan belajar why do I do what I do.
Paulus ya. Jadi kita akan belajar, biasanya kita belajar dari pengajaran-pengajaran Paulus, bukan? Biasanya kita juga belajar dari pelayanan Paulus, aktivitas pelayanan Paulus. Tetapi hari ini kita akan belajar mengapa Paulus melakukan hal-hal yang dia lakukan. Filipi pasal 1 ayat 12 sampai ayat 26. Saya ingin membacakan bagian firman Tuhan ini kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat 12. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita membaca bagian ini, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu apa yang terjadi atasku, itu adalah sebuah pemberitahuan, sebuah updating. Paulus sedang memberitahu kepada jemaat Filipi apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Jemaat Filipi adalah jemaat yang didirikan oleh Paulus di dalam perjalanan misinya yang kedua. Dan sejak jemaat Filipi itu mulai mendengar Injil, jemaat Filipi itu terus mendukung Paulus di dalam pelayanannya yang selanjutnya. Dan jemaat Filipi tahu bahwa Paulus ditangkap di Yerusalem, dipindahkan ke Kaisarea, dan sekarang sedang dibawa ke Roma, dan di Roma Paulus sedang dipenjara untuk menantikan pengadilan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu sebagai jemaat pengutus, jemaat Filipi ini punya banyak kekhawatiran. Waduh, bagaimana dengan Paulus ini? Dia dipenjara, tidak bisa melakukan banyak hal lagi seperti yang biasanya dia lakukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, misalnya di gereja kita sedang mendukung utusan lintas budaya di ladang pelayanan, dan kita mendengar bahwa utusan kita ini sedang ditangkap di penjara, mau diadili. Tentu kita akan banyak berpikir, banyak berdoa, bagaimana caranya supaya kita bisa memberikan pertolongan lebih. Dan itulah yang dialami oleh jemaat di Filipi. Dan Paulus tahu tentang hal itu, maka Paulus mengirimkan surat ini, memberitahu apa yang terjadi pada dirinya. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu, supaya jemaat Filipi tahu bahwa apa yang terjadi atas dia justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Wow. Jadi jemaat yang sedang khawatir ini, Paulus sedang memberitahukan yang terjadi adalah sebaliknya. Yang terjadi adalah sesuatu yang justru menyebabkan kemajuan Injil. Ini sesuatu yang menarik ya. Kenapa pemenjaraan Paulus justru menyebabkan kemajuan Injil? Bukankah Paulus sangat efektif pelayanan kemana-mana dalam kebebasannya? Di satu kota ada Injil, ada kondisi penganiayaan dan sebagainya, dia perlu pergi ke kota lain dan sebagainya. Di dalam kebebasannya Paulus bisa melakukan perjalanan. Sekarang dalam penjara, kok malahan bisa mengatakan bahwa justru yang terjadi atasnya menyebabkan kemajuan Injil. Paulus menjelaskan, ada 3 hal kenapa pemenjaraannya membuat Injil maju. Yang pertama, Paulus mengatakan, sehingga jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Itu adalah hal pertama. Saya ingin memberikan latar belakang sedikit tentang apa yang dimaksud dengan seluruh istana dan semua orang lain ini. Siapakah mereka? Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita baca Kisah Rasul pasal 28 ayat 16, kita mendapat kisah bahwa Paulus dipindahkan sampai ke Roma, dan waktu di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama seorang prajurit yang mengawalnya. Itulah namanya house arrest. Jadi Paulus sewa rumah di Roma itu, Paulus tidak boleh pergi kemana-mana, dia hanya boleh ada di situ, dan dia selalu dirantai bersama dengan seorang pengawal, supaya Paulus tidak pergi kemana-mana. Itulah yang terjadi pada Paulus, tetapi Paulus tidak di penjara bawah tanah dan sebagainya. Itu adalah pemenjaraan yang berikutnya. Tetapi dalam konteks ini, Paulus ada di penjara rumah. Dan di penjara rumah ini, Paulus boleh bertemu dengan siapa saja, dia boleh menerima tamu dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam penjara rumah ini, Paulus ada di sana sekitar 2 tahun. Dan selama 2 tahun ini ada banyak orang-orang yang datang, berjumpa, Paulus mengajar dan sebagainya. Orang yang penasaran, pengen tahu siapa Paulus ini, yang sudah bikin heboh di mana-mana begitu ya. Nah, bayangkan Bapak Ibu Saudara menjadi si prajurit pengawal Paulus yang terus diikat rantainya dengan Paulus ini. Tentu saja orang ini berganti-gantian ya. Mungkin ada yang jam pagi sampai siang, siang sampai sore, dan seterusnya. Berganti-gantian orang yang ditugaskan untuk menjadi pengawal Paulus. Nah, orang ini pasti mendengar banyak sekali Paulus mengajarkan tentang Injil kasih karunia dan macam-macam, banyak yang didengarkan. Nah, Paulus tadi mengatakan bahwa sehingga jelas bagi seluruh istana dan bagi semua orang lain. Siapakah seluruh istana?
Penafsir Alkitab mengatakan seluruh istana ini kemungkinan besar bukan orang-orang yang ada dalam istana kaisar. Karena Paulus adalah orang yang dipenjara dan istana kaisar adalah berada dalam struktur yang berbeda. Tetapi seluruh istana yang dimaksud di sini kemungkinan besar adalah seluruh pengawal kerajaan istana. Seluruh pengawal istana. Nah, the whole palace maksudnya adalah the whole palace guard. Pengawal kerajaan istana adalah satu posisi yang sangat khusus. Kalau di Indonesia ada pas pampres, pasukan pengawal presiden, tetapi di dalam Roma ini ada namanya pasukan pretorian. Siapakah pasukan pretorian ini? Ini adalah kaum militer elit di Roma. Mereka punya hak khusus, punya pengaruh khusus, punya kekuasaan khusus. Jadi lebih daripada sekedar pas pampres. Dan mereka punya kedekatan dengan kaisar dan mereka orang yang sangat berpengaruh di dalam masyarakat. Jumlahnya berkembang mulai dari sekitar 5.000-an sampai akhirnya menjadi sekitar 10.000-an orang. Kita tidak tahu berapa banyak jumlah Praetorian Guard ini waktu masa Paulus. Tetapi dikatakan bahwa jelas bagi seluruh istana, seluruh pengawal kerajaan istana ini, bahwa dia dipenjara karena Injil. Sudah menjadi kesaksian yang sangat luar biasa bagi orang-orang, khususnya bagi Praetorian Guard yang diikat atau dirantai bersama dengan Paulus. Ya, saudara-saudara tidak bisa pergi kemana-mana dalam mendengarkan khotbah, diikat bersama dengan pengkhotbahnya, begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, bukankah itu satu kesempatan yang luar biasa? Dan dikatakan lagi di dalam Filipi pasal 4 ayat 22, jadi surat yang sama dikatakan oleh Paulus, salam kepadamu, kepada jemaat di Filipi, dari segala orang kudus, khusus ya, perhatikan, dari mereka yang di istana kaisar. Jadi rupanya Praetorian Guard ini beberapa sudah menerima Kristus, sudah menjadi bagian dari jemaat Tuhan dan kirim salam kepada jemaat Tuhan di Filipi. Luar biasa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan bukan hanya bagi seluruh istana saja, tetapi pemenjaraan Paulus membuat Paulus punya kesempatan untuk memberitakan Injil kepada semua orang lain. Semua orang di mana? Semua orang di Roma. Pada saat itu, Paulus sempat membuat heboh luar biasa. Ada begitu banyak yang dia kerjakan dari kota ke kota. Ada begitu banyak usaha untuk menyingkirkan Paulus dan sebagainya, sehingga banyak orang pengen tahu siapa itu Paulus. Paulus mengajarkan apa? Dan itulah kesempatan Paulus ya. Paulus biasanya dikejar-kejar, dilempari batu dan sebagainya setelah ada kerusuhan, tetapi saat ini Paulus bisa dengan leluasa mengajar siapapun yang datang kepada dia. Semua orang lain, artinya bukan hanya sedikit orang, ada banyak orang. Dan itu adalah kesempatan yang luar biasa. Secara khusus ketika Paulus ada di Roma. Roma adalah kota metropolitan pada zaman itu. Penduduknya ada sekitar 4 jutaan. Dan ini adalah replika kota Roma yang dibuat oleh para ahli sejarah. Kota yang sangat luar biasa. Ini adalah negara adidaya pada saat ini. Ini adalah New York-nya kerajaan Roma, begitu ya. Jadi luar biasa kesempatan Injil ini, dan Paulus bersuka cita karena hal ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus berkata, kemajuan yang kedua, karena pemenjaraannya terjadi kemajuan Injil karena apa? Dia mengatakan ayat 14, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Rupanya ada banyak orang percaya yang takut-takut, dan memang sangat beralasan mereka takut karena ada konsekuensi dari pihak orang Yahudi, konsekuensi dari pihak otoritas Roma. Ketika mereka memberitakan Injil, mereka bisa dianggap sebagai orang-orang yang mau melakukan pemberontakan dan sebagainya. Tetapi karena pemenjaraan Paulus, orang-orang tahu tentang hal ini dan mereka berkata, oke, kita perlu berani, sama seperti Paulus, tidak takut kalaupun harus dipenjara. Nah, ada kebangkitan orang-orang yang hidupnya menjadi lebih berani menyatakan Injil Kristus. Paulus bersuka cita karena kondisi ini. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakan dengan maksud baik. Inilah orang-orang yang membuat Paulus bersuka cita. Mereka ini memberitakan Kristus ayat 16 karena kasih. Sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Dan mereka mengasihi Paulus, mereka melakukan hal yang sama dengan yang Paulus lakukan. Itulah kabar baik keduanya, kenapa pemenjaraan Paulus menimbulkan kemajuan Injil.
Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, cukup mengejutkan. Karena selain kelompok orang yang tadi, ada kelompok orang yang lain yang juga jadi memberitakan Injil. Di sini dikatakan ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Saya nggak bisa bayangin ya, ini seperti apa situasinya. Tetapi beberapa orang mengatakan bahwa iya, pada saat itu ada banyak orang juga yang ingin berebut pengaruh. Dan salah satunya adalah mereka pengen menjadi orang yang menonjol. Dan tahu bahwa Paulus sudah di penjara, mereka bisa menonjolkan diri dengan mengatakan bahwa, lihat aku juga memberitakan Injil, aku juga punya pengaruh yang lebih hebat daripada Paulus. Paulus sekarang di penjara, sekarang saya yang bisa memberitakan Injil. Jadi mungkin ada dengki, iri hati, perselisihan. Dan mereka memberitakan Injil dengan maksud yang tidak murni. Nah, ada juga orang lain, ini kelompok yang berikutnya lagi, orang lain yang karena kepentingan sendiri dengan maksud yang tidak ikhlas, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Jadi tadi ya, ada orang yang memberitakan Injil dengan kasih, ada orang yang memberitakan Injil dengan dengki. Ini adalah kelompok orang lagi yang memberitakan Injil untuk memperberat beban Paulus dalam penjara. Kira-kira situasinya seperti apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Nah, kita perlu memahami bahwa di dalam kekaisaran Romawi, salah satu usaha untuk mempersatukan kerajaan dan menegakkan kekuatan dari kaisar, maka dikembangkan sebuah doktrin emperor worship atau penyembahan kepada kaisar. Nah, imperial cult ini menjadi sangat luar biasa di antara beberapa kaisar Roma yang saat itu berkuasa. Caligula misalnya itu membuat patung yang besar, orang-orang perlu menyembah dia dan sebagainya. Sebetulnya ini adalah praktik yang banyak dilakukan juga dalam berbagai kebudayaan termasuk di Tiongkok ya, begitu. Imperial cult, penyembahan kepada kaisar sebagai dewa. Nah, apa yang diajarkan oleh Paulus? Paulus mengatakan bahwa ada anak Allah, yaitu Yesus namanya, anak Tuhan, dan dia adalah raja di atas segala raja. Jadi ini adalah suatu konfrontasi yang frontal kepada imperial cult. Ini dianggap sebagai mau separatis, mau punya raja sendiri, punya otoritas sendiri. Dan kalau semakin banyak orang mempercayai berita itu, maka Paulus hukumannya akan semakin berat. Ini adalah bukan hanya sekedar bahaya lokal, tapi bahaya regional, bahkan bahaya nasional begitu ya. Jadi ada orang yang memberitakan Injil dengan maksud supaya Paulus di penjaranya lebih berat atau akhirnya harus dihukum mati karena dianggap berbahaya. Jadi itu kondisinya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam bahasa Indonesia ada ungkapan kalau sudah jatuh ketimpa tangga. Ini Paulus sudah jatuh ketimpa tangga, ada yang iri dengki dan kejatuhan cat. Ada orang yang mengusahakan supaya dia makin berat hukumannya. Sudah luka begitu ya, lukanya dibuka-buka kemudian disiram garam begitu ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang mestinya menjadi reaksi kita ketika kita sudah mengalami penderitaan, tapi ada orang yang mau membuat kita lebih menderita lagi. Paulus, kita mengenali dari berbagai bagian surat yang lain, misalnya surat Galatia, Paulus di sana menegur dengan sangat keras orang-orang yang memberitakan Injil selain dari Injil yang dia beritakan. Injil palsu. Paulus keras sekali menegur orang-orang ini dengan perkataan-perkataan yang sangat pedas. Kepada jemaat di Korintus misalnya, yang melakukan imoralitas seksual sehingga mereka kehilangan kesaksian Injil kepada lingkungan di sekitarnya. Paulus menegur dengan sangat keras. Dengan resiko bahwa orang Korintus itu nanti tidak mau berhubungan lagi dengan dia. Tetapi akhirnya hubungan itu dipulihkan. Tetapi Paulus adalah orang yang sanggup untuk memberikan teguran yang luar biasa keras. Dan ketika ada orang-orang semacam ini, kita bisa expect bahwa Paulus akan menegur mereka dengan keras. Di dalam suratnya kepada jemaat Filipi, ada orang yang begini. Terkutuklah mereka misalnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang menjadi reaksi Paulus sungguh mengejutkan, berbeda sekali. Paulus berkata, tetapi tidak mengapa. Apakah pemenjaraan membuat Paulus menjadi soft? Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan itu alasannya. Kenapa Paulus berkata, tetapi tidak mengapa? Tetapi tidak mengapa sebab, ketika kita ketemu dengan sebab, kita ketemu dengan alasannya. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan. Paulus sangat rindu supaya Injil terus diberitakan tanpa halangan. Sehingga siapapun yang memberitakan Injil, asal Injil yang benar, buat dia Paulus bersuka cita karena itu.
Kenapa Paulus marah kepada jemaat Galatia? Karena mereka menerima Injil yang tidak benar, yang sudah dibelokkan. Paulus sangat marah terhadap Injil yang dibelokkan itu, karena itu bukan Injil. Tetapi jika selama Injil diberitakan, Paulus senang jika ini Injil yang benar, entah itu dengan maksud yang palsu maupun dengan maksud yang jujur. Kita lihat value sistemnya Paulus. Paulus sangat menghargai Injil kasih karunia ini, dan Paulus ingin Injil diberitakan, dan dia tidak terlalu peduli apa itu efeknya bagi dia. Kalau demi Injil itu diberitakan, dia terus harus dipenjara, dan terus dia harus mendapatkan penghukuman yang lebih berat. Tetapi Injil diberitakan, dia bersuka cita. Dan itulah yang dikatakan oleh Paulus. Tentang hal itu, aku bersuka cita. Menunjukkan bahwa pemberitaan Injil bagi Paulus bukan sekedar activity. Bukan sekedar pengetahuan bahwa penting orang diselamatkan. Tetapi sudah menjadi passion dia, sudah menjadi darah dan dagingnya dia. Paulus rindu supaya Injil diberitakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang menjadi hatinya Paulus, kecintaan dan kerinduan Paulus. Mari kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 16 kita mendapat petunjuk lagi tentang hati Paulus ini. Dia katakan bahwa, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak punya alasan untuk memegahkan diri. Aku ini orang yang berhutang. Dan Tuhan yang sudah menebus saya dalam kasih dan pengorbanan yang mahal itu. Saya yang layak dimurkai tetapi diampuni oleh Tuhan. Sehingga pemberitaan Injil ada keharusan bagiku. Supaya kasih karunia ini tidak berhenti di saya, tetapi terus mengalir pada banyak orang yang lain. Dia berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Paulus sangat menghargai Injil Kristus, dan kita mendapati bahwa itulah why do we do what we do? Mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan? Kenapa Paulus melakukan apa yang Paulus lakukan? Karena Paulus rindu supaya Injil boleh terus diberitakan. Injil yang benar. Nah, kita lanjutkan ayat 20, dikatakan di sana, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, pikirkan ini Paulus menceritakan kenapa dia bersikap seperti itu, kenapa dia bertindak seperti itu. Dia menjelaskan dengan satu alasan. Dia ingin Injil diberitakan. Tetapi kenapa dia ingin Injil diberitakan? Dia menjelaskan dengan alasan yang lain. Jadi ini alasan yang bertingkat, semakin dalam kita mengenali isi hati Paulus. Dia berkata, sebab, kenapa dia ingin Injil diberitakan? Kenapa bagi dia itu sangat penting? Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Kenapa Paulus ingin supaya banyak orang mendengar Injil dan Injil boleh terus disebarluaskan? Karena dia ingin supaya Kristus dimuliakan. Ini kelihatannya satu sekedar kebenaran biasa, tetapi mari kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Kenapa Paulus ingin banyak orang mendengar Injil? Bukan sekedar supaya orang-orang masuk surga, tetapi supaya Kristus dimuliakan. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa Kristus dengan nyata dimuliakan. John Piper mengatakan demikian, penyembahan adalah bahan bakar misi. Anda tidak dapat memuji sesuatu yang tidak Anda hargai. Kenapa Paulus merindukan supaya banyak orang mendengar Injil? Karena Paulus merindukan supaya banyak orang mengenal Tuhan yang mulia, indah, dan agung itu, dan memuliakan Dia. Paulus tidak akan memiliki kesanggupan untuk terus melayani kalau dia tidak mencintai kemuliaan Tuhan ini. Jika seseorang tidak terpukau pada kebesaran Tuhan, bagaimana dia dapat diutus dengan pesan kepada bangsa-bangsa tentang kebesaran Tuhan dan tentang kesukaan di dalam dia? Misi diawali dan diakhiri dalam penyembahan, kata John Piper. Karena Paulus merindukan dan mencintai Tuhan, maka dia ingin supaya semakin banyak orang yang juga mengenal Tuhan. Orang-orang yang belum mengenal Tuhan ini, mereka perlu mendengar Injil, pengenalan akan Tuhan, dan hidupnya memuliakan Tuhan. Pertama-tama karena dia rindu supaya Tuhan dipuji dan dimuliakan. Penyembahan adalah awal dari misi, dan penyembahan juga adalah akhir dari misi. Ketika semua suku bangsa itu nanti sudah mendengar Injil, mereka akan menyembah Tuhan bersama-sama di surga kekal. Di surga kekal nanti tidak ada misi, yang ada adalah penyembahan. Orang-orang yang sudah ditebus ini memuji dan memuliakan Tuhan. Jadi itu menjelaskan tentang motif di balik kerinduan dan gairah Paulus bagi Injil Kristus. Saya lanjutkan lagi kutipan dari John Piper.
Injil bukanlah cara untuk membawa orang ke surga. Injil adalah cara untuk membawa orang kepada Tuhan. Injil adalah cara mengatasi setiap hambatan bagi sukacita kekal di dalam Tuhan. Kita bisa memberitakan Injil dengan fokus pada manusia, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa kita memberitakan Injil? Wah, supaya orang tidak masuk neraka. Neraka itu mengerikan sekali dan sebagainya. Maka fokusnya adalah kita sedang melakukan humanitarian Kristen. Jadi kita bisa melakukan humanitarian hanya untuk manusia terbebas dari kemiskinan, dari kebodohan, penyakit dan sebagainya. Kita bisa melakukan pelayanan kepada manusia untuk manusia. Tetapi di dalam kekristenan, di dalam gereja Injili, kita bisa melakukan humanitarian Injili. Kita menginjili orang supaya mereka masuk surga. Fokusnya tetap kepada orang, kepada manusia. Tetapi Paulus berbeda. Paulus rindu Injil diberitakan karena fokusnya adalah pada kemuliaan Tuhan. Aku rindu supaya Tuhan dimuliakan di dalam tubuhku. Injil adalah cara untuk membawa orang untuk mengenal Tuhan, mencintai Tuhan, dan menyembah Tuhan, dan bersuka cita selama-lamanya di dalam Tuhan. Manusia akan mengalami kepenuhan hidupnya ketika hidupnya paling memuliakan Tuhan. Dan itulah yang menjadi rahasia gairah kerinduan Paulus. Pertama-tama, dia sangat mencintai Tuhan dan ingin supaya kecintaan kepada Tuhan ini tidak berhenti pada dia, tetapi ada pada semua suku bangsa. Mari kita lanjutkan. Kita melihat ada satu layer lagi di balik itu. Paulus dalam ayat 21 memulai dengan kata karena. Jadi kita sudah ketemu dengan dua sebab ya. Sebab, sekarang karena. Paulus sekarang mengaplikasikan keyakinan dia yang mendalam ini ke dalam kehidupannya sendiri. Dia berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam penjara, apalagi penjara pada saat itu, kita benar-benar tidak bisa menduga kita nanti bakal bebas atau bakal kemudian nanti dikasih hukuman berat bahkan sampai hukuman mati. Di dalam pemenjaraan Paulus yang kedua, ketika Paulus ditangkap lagi sesudah pemenjaraan pertama, Paulus sempat melayani sekian lama, sekitar 6-8 tahun kemudian Paulus ditangkap dan kali itu di bawah penjara bawah tanah, tidak ada yang bisa menemui dan pada akhirnya di bawah Kaisar Nero dia dihukum mati, dipenggal. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak bisa menduga apa output dari pemenjaraan di Roma pada saat itu. Nah, Bapak Ibu, di dalam kondisi seperti itu sangat wajar untuk kita memikirkan, saya bakalan hidup atau saya bakalan mati ya. Jadi, dua-duanya kemungkinannya itu ada. Bakal dibebaskan atau bakal dihukum berat. Nah, Paulus merenungkan tentang hal ini juga, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dia mikir-mikir, wah, mau hidup atau mati ya? Kalau mati gimana? Kalau hidup bagaimana? Dia melanjutkan begini, menjelaskan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu bagiku bekerja dan memberi buah. Kalau Tuhan kasih anugerah kehidupan, dia bisa keluar dari penjara dan melanjutkan hidupnya, maka itu bagi dia berarti bekerja dan memberi buah. Jadi mana yang harus aku pilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Paulus mengalami mana yang harus aku pilih. Ini sebetulnya bukan pilihan Paulus, bukan. Ini pilihan dari pengadilan. Nanti mau dihukum mati atau mau hidup. Tetapi seolah-olah kalau bisa memilih, apa yang akan dipilih? Kalau saudara-saudara dihadapkan pada dua pilihan ini, saudara-saudara di penjara, saudara boleh pilih hidup atau boleh pilih mati. Saudara-saudara akan pilih yang mana? Kita mungkin bisa dengan cepat menjawab, ya pilih hidup dong ya. Begitu. Tetapi Paulus ini berbeda dengan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Paulus bilang, mana yang harus aku pilih, aku tidak tahu. Aku didesak dalam dua pihak. Yang satu pengen hidup, yang satu pengen mati. Dia bilang, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Artinya meninggalkan dunia ini dan bersama-sama dengan Kristus di surga. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Bagi Paulus, lebih baik dia mati. Supaya dia bisa bersekutu dengan Kristus dengan lebih leluasa. Nah, ayat 24, tetapi lebih perlu tinggal di dunia ini karena kamu. Artinya dia lebih perlu dia tetap hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita lihat dinamikanya ini ya. Bayangkan Paulus ada dua pintu begitu ya. Kalau dia boleh pilih, dia pilih masuk pintu yang mana? Pintu yang membawa dia kepada kematian, tapi atau pintu yang membawa dia kepada kehidupan. Kalau boleh pilih yang mana? Mempertimbangkannya, Paulus berpikir-pikir bahwa lebih baik. Mana yang pilihannya lebih baik? Lebih baik mati. Karena kematian itu membuat dia bisa diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Bukan sekedar lebih baik, jauh lebih baik.
Tapi ada pilihan yang kedua. Pilihan yang kedua adalah dia tetap hidup. Kalau dia hidup, dikasih anugerah kehidupan, dia akan bekerja memberi buah bagi kemuliaan Tuhan. Mana yang lebih perlu? Dia pikir lebih perlu tetap hidup. Supaya dia tetap bisa melanjutkan hidupnya untuk melayani, membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa melihat di sini petunjuk tentang gairah kerinduan Paulus, bukan? You are what you love. Kita tahu apa yang Paulus cintai. Paulus mencintai Tuhan dan kemuliaannya. Dan bagaimana supaya kemuliaannya boleh dikenal di antara banyak orang-orang yang akan diselamatkan dan memuliakan Tuhan selama-lamanya. Itu menjadi gairah dan kerinduan dia. Bukan sekedar aktivitas. Dia suka beraktivitas. Melakukan kunjungan-kunjungan, traveling, bermisi dan sebagainya. Tetapi kerinduannya adalah supaya Tuhan dipuji, dimuliakan. Dan kalau demi kemuliaan Tuhan, dia perlu mati, matilah. Kalau dia perlu hidup bagi kemuliaan Tuhan, dia hidup bagi hal itu. Itulah yang menjadi kerinduan hati Paulus. Paulus merindukan dia bisa bersama-sama dengan Kristus. Kata Paulus itu lebih baik. Kita bisa mendapat petunjuk dari tulisan Paulus yang lain, 1 Korintus 13 ayat 12. Paulus merindukan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Itu menceritakan tentang kerinduan Paulus. Dia ingin berjumpa dengan Tuhan yang selama ini dia layani dengan segenap hati. Di dunia ini kita hanya bisa mengenal dengan samar-samar tentang Tuhan itu. Sejauh-jauhnya kita belajar teologi, kita hanya mengenal samar-samar tentang siapa Tuhan. Karena realitas Tuhan itu jauh lebih besar daripada yang sanggup kita kenali. Tetapi yang Paulus rindukan, dia merindukan suatu saat dia tidak melihat samar-samar lagi, tapi melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna siapa Tuhan. Tetapi nanti aku sendiri akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Bisa bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian betapa luar biasanya waktu itu. Di mana kita berjumpa dengan Tuhan dan kita melihat kasih Tuhan dengan sempurna. Kasih yang melampaui akal kita itu. Yang panjang, tinggi, dalam, dan lebar. Ketika berhadapan dengan cinta yang sempurna itu, apa respon kita? Kita akan berhadapan dengan kekudusan yang sempurna. Berhadapan dengan kita dan kita mengenal dia. Kita berhadapan dengan keadilan dan kebenaran yang sempurna. Kita berhadapan dengan kemuliaan yang sempurna itu. Wow, itu yang dinantikan Paulus. Bisa bersekutu dan melayani Tuhan, memuliakan Tuhan selama-lamanya di surga kekal. Bagi orang Kristen, bagi orang percaya, kematian bukan sesuatu yang menakutkan lagi. Tapi kematian bisa menjadi sesuatu yang dirindukan. Di mana kita bisa mendapatkan perhentian yang lebih baik dan memuliakan Tuhan bersama-sama di dalam surga kekal. Dan itu juga yang dirindukan Paulus. Nah, di sini kita melihat gambaran isi hati Paulus. Paulus rindu supaya Kristus diberitakan, karena dengan cara demikian, maka orang yang tidak mengenal Kristus jadi mengenal, orang yang mengenal jadi mencintai, orang yang mencintai jadi memuliakan Tuhan. Dan Paulus rindu supaya Tuhan dimuliakan. Bukan sekedar supaya orang diselamatkan dan masuk surga, tetapi Tuhan dikenal, dipuji, dimuliakan. Dan dia mengaplikasikan kepada dirinya. Karena untuk kebenaran ini, untuk kemuliaan Tuhan ini, maka dia mau hidup bagi kemuliaan Tuhan dan mati bagi kemuliaan Tuhan. Kalau diberi anugerah hidup, maka itu bagi dia bekerja memberi buah bagi pelayanan kepada Kristus. Kalau diberi anugerah kematian, itu berarti persekutuan dengan Kristus. Jadi Paulus nggak ada kalahnya. Mau hidup, mau mati, bagi dia itu sesuatu yang memuliakan Tuhan. Itu menjadi tema besar hidupnya. Paulus digairahkan oleh satu kerinduan yang besar. Ada satu passion. Kata passion berasal dari kata bahasa Latin dan bahasa Yunani. Kata passere, artinya penderitaan atau tahan menderita. Jadi kata passion itu sebetulnya kalau mau diartikan secara harafiah, itu berarti kesediaan kita untuk menanggung penderitaan demi sesuatu yang luar biasa. Ya, sesuatu yang sangat berharga, sangat bernilai. Dan itulah yang menggerakkan hati Paulus. Paulus memiliki tata nilai yang berbeda dengan kebanyakan orang. Kita menghargai terlalu banyak hal yang lain selain kemuliaan Tuhan. Dan itu menyebabkan kita mengambil keputusan-keputusan yang keliru dalam kehidupan kita ini. Karena kita menghargai sesuatu yang salah. Karena Paulus menghargai kemuliaan Tuhan, maka demi kemuliaan Tuhan itu, Paulus kalau harus menderita, dia akan mengambil jalan penderitaan itu. Bagi dia, itu adalah sesuatu yang layak untuk diberikan kepada Tuhan yang mulia itu. Bapak Ibu Saudara sekalian,
Di awal kita berbicara tentang you are what you love. Kita didefinisikan oleh apa yang kita cintai. Saya ingin Bapak Ibu memikirkan tentang hal ini. Misi bukan sekedar aktivitas, bukan sekedar hands. Kita melakukan ini dan melakukan itu. Melakukan charity, melakukan kegiatan-kegiatan mission trip dan sebagainya. Tapi misi perlu lebih dalam daripada itu. Dan di dalam gereja Injili kita sudah banyak belajar tentang apa itu misi, konsekuensi Injil, konsekuensi salib Kristus. Kita punya banyak keyakinan-keyakinan doktrinal tentang misi. Dan itu baik. Tetapi kita tidak didefinisikan oleh apa yang kita lakukan, oleh apa yang kita ketahui, bahkan oleh apa yang kita yakini, apa yang tertulis dalam doctrinal statement. Tetapi kita didefinisikan oleh apa yang kita cintai. Pertanyaannya adalah, apakah kita mencintai semua yang kita ketahui tadi? Apakah kita mencintai semua yang kita yakini mengenai misi Tuhan? Dan itu yang membedakan orang yang bertindak, orang yang mengambil keputusan sesuai dengan keyakinannya, dan orang-orang yang hanya mengamat-amati atau memberikan sesuatu yang sekedarnya saja. Karena passion Paulus sangat jelas kepada kemuliaan Tuhan melalui Injil yang diberitakan, maka Paulus memiliki tujuan dalam setiap aktivitasnya. Paulus tahu keputusan apa yang perlu dia buat. Paulus tahu resiko apa yang dia ambil. Banyak orang yang tidak memiliki passion kepada kemuliaan Tuhan, hidup hanya untuk menghindari resiko. Cari pilihan-pilihan yang paling memberikan jaminan masa depan lebih baik. Tidak salah dengan itu, tetapi kalau itu menjadi nilai tertinggi, maka kemuliaan Tuhan, misi dan sebagainya menjadi sesuatu yang kurang bernilai. Paulus tahu dia ada resiko-resiko yang harus diambil karena keputusannya. Paulus tahu apa yang menjadi prioritas utama. Paulus tahu bagaimana dia harus menanggapi permasalahan. Paulus tahu bagaimana dia menanggung penderitaan. Surat Filipi adalah surat yang dipenuhi dengan sukacita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini sesuatu yang kontradiktif ya kelihatannya. Dia di penjara, tidak tahu nasibnya seperti apa, tetapi dia bersukacita. Ada 16 kali kata sukacita di dalam satu surat ini saja. Paulus memiliki passion yang besar terhadap kemuliaan Tuhan. Ada heart, ada hati yang besar terhadap kemuliaan Tuhan. Dan itu yang menentukan apa yang dia lakukan. Mari Bapak Ibu jemaat sekalian, kita move beyond sekedar activity, sekedar persetujuan doktrinal, menjadi suatu gairah dan kerinduan. Sebagai pribadi, sebagai keluarga, maupun sebagai gereja. Yang merindukan kemuliaan Tuhan, supaya banyak orang mengenal dan memuliakan Dia di dunia ini dan di surga kekal nanti. Pertanyaan penutup yang ingin saya mengajak Bapak Ibu Saudara pikirkan di tempat masing-masing di mana saudara mengikuti kebaktian ini adalah, apakah yang menjadi panggilan saya dalam misi Tuhan di dunia ini, sehingga melaluinya kalau saya masuk di dalamnya Tuhan paling dimuliakan. Tuhan memberkati kita luar biasa, dan itu janji Tuhan, kita akan diberkati. Tetapi ada tujuan berkat itu, supaya olehmu semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Supaya oleh talentamu, hartamu, kemampuan, kesempatan, network yang kita miliki dan sebagainya, kita masuk di dalam panggilan Tuhan, dan di dalamnya Tuhan paling dimuliakan. Apa gairah kerinduan yang Tuhan letakkan dalam hatimu, yang saat ini kita mungkin masih maju mundur untuk kita menapakinya? Mari kita moving beyond sekedar aktivitas dan keyakinan. Kita mencintai hal-hal yang apa yang menjadi keyakinan kita mengenai misi. Serahkan hidup bagi kemuliaan Tuhan. Fokuskan hidup, kehidupan kita, bahkan kematian kita, bagi tujuan-tujuan dan rencananya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kutipan terakhir sesudah itu kita selesai. If you live gladly to make others glad in God. Jika kita dengan sukacita hidup supaya orang lain mengalami sukacita kekalnya bersama dengan Tuhan, your life will be hard. Kehidupan kita akan menjadi sangat susah. Orang lain bisa menikmati banyak hal, bisa happy go lucky melakukan banyak hal di dunia ini, but your life will be hard. Your risk will be high. Resiko kita akan tinggi. Dan banyak orang mencari kehidupan yang tanpa resiko, yang ada jaminan. Tetapi kalau kita ingin hidup supaya orang lain bersukacita dalam Tuhan dengan sukacita, your risk will be high, but your joy will be full. Sukacita kita akan penuh. Dan kita melihat itu dalam kehidupan Paulus. Surat Filipi yang penuh dengan sukacita, sukacita, sukacita.
Bapak Ibu jemaat sekalian, saya berharap di antara kita semua yang saat ini mungkin sedang mempertimbangkan sesuatu bagi hidup kita dan masa depan kita, anak-anak kita dan sebagainya, mari kita tempatkan kerinduan hati yang sudah diteladankan dengan sangat kuat melalui firman Tuhan dalam Filipi ini, menjadi kerinduan yang kita doakan Tuhan berikan kerinduan itu pada saya, kepada anak-anak saya, kepada keluarga saya, kepada gereja saya, bagi kemuliaan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah lama melakukan aktivitas-aktivitas misi kepada sesama kami. Kami juga sudah lama mendengar tentang banyak kebenaran-kebenaran luar biasa tentang tujuan dan rencana Tuhan berkaitan dengan misi Tuhan. Tetapi jika kehidupan pribadi kami, keluarga kami, dan gereja kami hanya sekedar berhenti pada aktivitas dan pemahaman, maka kami tidak akan bergerak kemana-mana. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang menyatakan hal ini. Tolong kami ya Tuhan untuk menyelidiki hati kami, apa sebetulnya yang menjadi gairah kerinduan kami yang terbesar. Dan seringkali kami mendapati bahwa kami tidak mencintai apa yang kami yakini. Tolong kami ya Tuhan, di dalam anugerah Tuhan yang besar, Tuhan gairahkan, bangkitkan kerinduan yang besar ini, supaya kami boleh memandang anugerah kehidupan yang Tuhan berikan pada kami hari demi hari sebagai anugerah untuk bekerja memberi buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Sampai Tuhan memberikan kami anugerah kematian, di mana kami boleh memuliakan Tuhan selama-lamanya di surga kekal. Tetapi baik hidup maupun mati kami mau Tuhan supaya kami tidak beroleh malu, tetapi supaya nama Tuhan terus dimuliakan. Tuhan yang terus bekerja di antara kami sampai ada buah-buah ketaatan dan buah-buah kemuliaan Tuhan yang terus dihasilkan, dilipat gandakan melalui gereja kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada hambanya, Guru Injil Johan Setiawan yang sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita. Sungguh firman Tuhan diberitakan boleh menjadi kekuatan bagi kita, dan kita penuh kerinduan untuk kita boleh melakukannya dengan sungguh berpegang pada firman-Nya saja. Mari pada saat ini saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan kita lewat persembahan pada hari ini yang boleh dilakukan secara transfer kepada rekening yang sudah tersedia di layar Anda. Mari kita berikan dengan hati yang penuh sukacita, dan kita saat ini juga memuji Tuhan. Sungguh Dia Allah yang terpuji di tempatnya yang maha tinggi. Terpujilah nama Allah di tempat yang tinggi, yang utus Yesus ke dunia menebus manusia.
kita pada Tuhan. Mari saudara-saudara kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat segala penyertaan-Mu buat hari ini Tuhan Yesus, sehingga Engkau masih bisa memberikan kami waktu untuk beribadah kepadamu, memuliakan, memuji-muliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, ini adalah sebagian dari apa yang bisa kami beri ya Tuhan, hasil dari yang Engkau berikan dari kami Tuhan. Kiranya Kau yang pakai tangan-tangan yang mengelola agar semuanya bisa memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Pada waktu selanjutnya adalah pengumuman yang akan dibawakan oleh Pendeta Elisa. Saudara, ada beberapa warta sinode GKJ. Yang pertama, kelas bimbingan pranikah sinode GKJ periode ke-20 pertemuan keempat akan diadakan pada hari Selasa 28 September pukul 19 dengan tema memahami perbedaan pria dan wanita dengan pembicara Guru Injil Ernie Tilaar. Pertemuan kelas BPN akan diadakan melalui Zoom meeting. Yang kedua, kelas SMK Bahasa Indonesia pelajaran kedua akan diadakan pada hari Kamis 30 September pukul 19 dengan tema pertumbuhan rohani, bagaimana dan apa saja. Pembicara Pendeta Elisa Istianto. Kelas SMK dalam bahasa Hakka Mandarin pelajaran keempat akan dimulai hari Kamis 30 September pukul 19 dengan tema Kristus sebagai pusat hidup orang percaya. Seluruh peserta dapat mempersiapkan diri dan hadir tepat pada waktunya. Guna mendukung pelayanan penggembalaan dan pendampingan kepada jemaat di masa dan pasca pandemi, Gereja Kristen Jakarta mengadakan webinar pastoral yang akan diadakan pada hari Jumat 8 Oktober 2021 jam 7 malam dengan tema mengatasi kecemasan atau anxiety disorder. Pembicara adalah Ketua STT Aletheia, Pendeta Dr. Agung Gunawan. Selain berguna bagi hamba Tuhan dan BPJ, webinar ini juga akan sangat bermanfaat dalam peranan kita sebagai ayah dan ibu di rumah dan rekan-rekan ketua komunitas kecil dalam membantu anggotanya. Segera daftarkan diri Anda ke Gembala, BPJ Pembinaan atau Sekretariat Gereja Lokal. Sampai berjumpa di webinar 8 Oktober 2021, Tuhan memberkati kita. Kebaktian Umum Sinode GKJ online untuk minggu depan disertai perjamuan kudus dan jadwalnya dapat dilihat pada e-flyer berikut ini. Jemaat dapat mempersiapkan diri dan mengikutinya tepat waktu. Demikianlah warta Sinode GKJ hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengakhiri ibadah kita. Saya undang saudara bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, persekutuan kekuatan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, mulai dari hari ini, sampai Yesus datang kembali, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin.
Silakan duduk, doa teduh kebaktian selesai.